Ya, coba diperhatikan. Sabudin tolong di unmute dulu karena mengganggu suara-suara yang ada di situ. Saya akan langsung pada bab 3, format penulisan skripsi, ya. Format penulisan skripsi supaya ada pengenalan. Kita langsung saja di bab 3 karena sebelumnya kita sudah membahas ketentuan-ketentuan umum dalam penulisan. Ya, karena itu saya akan langsung masuk pada sistematika penulisan skripsi. Pada bab 3 ya. Ya, jadi kita akan masuk langsung pada format penulisan skripsi. Mohon diperhatikan. Jadi di sini sistematika penulisan skripsi ataupun penulisan proposal dan hasil penelitian dijelaskan seperti ataupun sebagai berikut ya. Jadi pada bagian awal skripsi Anda itu harus ada sampul depan. Yang mana sampul pada skripsi itu memuat judul penelitian atau judul proposal, logo kampus atau logo universitas, nama mahasiswa, ya, ada juga NIM-nya, terus nama program studi, fakultas, dan nama lembaga atau universitas juga ada di situ, ya. Itu bagian sampul depan pada skripsi. Terus setelah itu pada penulisan skripsi ada halaman pengesahan, ya. Halaman pengesahan ini macam-macam. Tabung kemarin tabung kemarin akan sorry. 3. Habis. Siapa ini? Dinar. Dinar tolong di. Ya. Ini bisa dilihat ya yang saya share? Bisa, Pak. Ya. Jadi Bisa, Pak. halaman pengesahan ini Bisa, Pak. bisa berupa halaman pengesahan proposal, halaman pengesahan hasil, ataupun halaman pengesahan akhir. Kalau di sini yang diperlihatkan halaman pengesahan akhir, berarti halaman pengesahan itu adalah halaman yang ketika Anda selesai ujian tutup, semua baik dari pimpinan sidang, sekretaris sidang, penguji, dan pembimbing itu tanda tangan semua di sini, ya. Nah, itu halaman pengesahan laporan akhir. Namun kalau misalkan di halaman pengesahan untuk proposal itu yang tanda tangan baru pembimbing 1, pembimbing 2, prodi dan dekan, ya. Nah, itu. Jadi ketika judul skripsi Anda diterima dan sudah mendapatkan SK pembimbing, Anda membawa SK tersebut ke pembimbing dan memberitahukan bahwa Bapak ditunjuk sebagai pembimbing saya, baik itu pembimbing 1 ataupun pembimbing 2. Nanti pembimbing akan mengarahkan Anda untuk melakukan penulisan proposal dari bab 1 sampai dengan bab 3, ya. Sampai dengan bab 3. Berarti pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Itu. Paham sampai di sini? Alurnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, terus pada skripsi Anda yang telah selesai itu harus menampilkan abstrak. Jadi abstrak ini wajib ada pada skripsi Anda karena orang apabila buru-buru tidak punya banyak waktu untuk membaca keseluruhan skripsi, itu pembaca hanya perlu membaca abstraknya. Karena di abstrak di situ kelihatan apa yang akan diteliti,
kelihatan judul penelitian, bisa dilihat juga di situ siapa pembimbing, siapa pembimbing 1 dan pembimbing 2, kesimpulan dari penelitiannya, kesimpulan dari skripsinya, itu ada semua di abstrak. Apakah proyek yang Anda buat berhasil atau tidak. Ya, itu adalah fungsinya abstrak. Abstrak juga di sini kita sebut sebagai abstrak karena bukan sesuatu yang konkret. Penelitian Anda, jika ada yang meneliti penelitian ini setelah Anda, itu bisa saja berbeda dengan hasil yang Anda dapatkan. Sehingga pada skripsi itu harus ada abstrak di situ. Ya. Jadi abstrak itu sebenarnya bukan sesuatu yang konstanta, sesuatu yang betul-betul real, tidak bisa diubah, tapi abstrak adalah kemudian hari bisa berubah hasil penelitian Anda, awalnya hanya B, ternyata bisa juga B dengan A. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya, mohon sambil didengar ya, bisa tidak apa-apa karena kameranya ini tidak di-on-kan. Sebenarnya tidak meng-on-kan kamera itu tidak memakan data yang besar ya, kuota yang besar. Hanya saja pesan saya sebagai dosen kalian, tetap Anda mendengarkan apa yang saya jelaskan supaya proses belajar mengajar kita ini interaksinya bagus ya. Oke, terus setelah abstrak pada skripsi itu ada kata pengantar, nanti dibaca-baca sendiri ya. Ada kata pengantar, ada halaman daftar isi. Ini sudah saya kirimkan ya panduannya atau belum? Belum, Pak. Belum, oke. Insya Allah sebentar saya kirimkan pada. Ya. Terus kata pengantar di sini pada saat proposal itu tidak usah ada dulu kata pengantarnya kalau Anda masih proposal. Ya, kecuali sudah masuk hasil itu sudah ada kata pengantar. Di proposal karena masih ada ajuan, Anda belum wajib memberikan pesan dan kesan kepada orang-orang yang membantu Anda dalam menyelesaikan skripsi ini. Jadi di kata pengantar itu memuat pesan-pesan ataupun penyampaian terima kasih dari peneliti atau Anda sebagai mahasiswa kepada pihak terkait yang membantu Anda dalam menyelesaikan skripsi ini. Otomatis yang pertama yang paling membantu Anda adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pasti orang tua ya, dan yang lainnya itu termasuk dosen, pembimbing, penguji ya, dekan dan pihak-pihak yang ada di kampus ataupun keluarga yang lain. Terus ada halaman daftar isi, ada juga halaman daftar tabel, daftar gambar, daftar diagram. Kalau misalnya di penelitian ya ada diagram, itu perlu juga. Terus daftar lampiran. Di sini juga, tapi tidak banyak skripsi yang ada halaman daftar arti lambang ya. Ini kalau misalnya skripsi Anda banyak sekali seperti logo atau lambang-lambang yang dimasukkan pada skripsinya itu perlu diberikan ini. Tapi saya kira untuk penelitian-penelitian skripsi tidak ada yang seperti ini atau masih kurang ya, pada umumnya masih kurang. Sehingga yang paling penting di sini daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar diagram, daftar lampiran. Tetap di sini ada apa namanya? Jadi kalau di sini berarti tidak wajib ya kalau ada. Kalau ada. Jadi kalau misalnya daftar tabel tidak ada tabelnya, ya tidak usah. Ya. Tapi daftar isi pasti otomatis ada daftar isinya. Tabel juga skripsi pada umumnya ada tabelnya. Seperti itu ya. Oke, itu bagian awal. Itu bagian awal pada skripsi kita. Terus bagian utama adalah bagian setelah pada daftar isi, yaitu isi dari skripsi kita. Pada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka ataupun sumber referensi, terus
bab 3 jadi di sini ada penjelasan, sementara naskah hasil penelitian memuat pada bab 1 hingga bab 5. Jadi yang Anda buat untuk proposal dulu adalah bab 1, bab 2, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 sebagai inti dari hasil penelitian. Bab 5 ini adalah daftar pustakanya atau referensi yang Anda ambil. Paham sampai di sini? Jadi skripsi bagian utama itu memuat bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang, terus ada juga sumber referensi pada bab 2, metodologi penelitian pada bab 3, hasil penelitian pada bab 4, dan kesimpulan dan saran pada bab 5. Itu yang terakhir. Atau bisa dilihat di sini, adik-adikku sekalian mohon diperhatikan, sistematika penulisan skripsi. Jadi pada saat Anda membuat proposal, yang harus Anda buat sampai di sini. Sampai di sini. Ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. jadi pada saat Anda melakukan proses konsultasi atau bimbingan dengan dosen pembimbing, maka yang Anda harus wajib tampilkan adalah ini. Ya. Ini yang wajib ditampilkan dulu. Berarti di bab 1 pendahuluan, angka Romawi, terus sub menunya itu bagian A itu latar belakang. Nah, disinilah kira-kira kalau saya tanya di latar belakang kira-kira apa yang harus dituliskan dalam skripsi kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu untuk apa ada latar belakang pada skripsi kita? Penjelasan judul penelitian, Pak. Penjelasan. Ada yang bilang penjelasan judul penelitian. Apalagi ada yang lain? Alasan kenapa judul itu harus diangkat. Apa awal? Alasan kenapa judulnya harus diangkat. Oke. Jadi katanya awal alasan kenapa judul ini diangkat. Ada lagi? Dua orang saja yang tahu. Berarti yang lain tidak pernah membaca skripsi ya. Atau masih malu-malu untuk menyampaikan. Zakia, ada Zakia di sini? Tidak ada. Sahbudin? Sahbudin? Oke. Mungkin yang saya sebut namanya aktif Zoom-nya tapi entah kemana. Kita lanjut saja. Jadi di latar belakang itu dua-duanya bisa saya katakan benar, tapi yang paling tepat di situ adalah jawaban dari awal bahwa latar belakang ini sangat penting pada skripsi karena disinilah kita ceritakan kenapa judul ini harus diangkat. Apa masalah yang terjadi? Kenapa Anda mengangkat judul ini? Ya, sehingga ini harus kuat latar belakang masalahnya. Misalkan pada suatu perusahaan ataupun bidang usaha, ada usahanya pada anggaplah dia restoran yang besar, tapi pada prinsipnya di situ belum ada aplikasi untuk mempermudah proses pembelian konsumen ataupun pembayaran pada
tempat makan tersebut atau restoran tersebut. Sehingga misalnya Wulan ini pernah mendapatkan masalah di situ karena tidak jelas seperti apa metode pembayarannya di sana. Yang jelas latar belakang itu yang Anda usulkan, aplikasi yang Anda usulkan harus mempermudah pekerjaan semua orang di sana. Ya, tapi tidak langsung Anda tawarkan. Anda harus mencari dulu apakah yang akan saya tawarkan ini, aplikasi yang akan saya buatkan ini bermanfaat untuk semua pegawai dan konsumen yang ada di situ. Apakah betul-betul mempermudah dengan aplikasi ini? Nah, di situ harus kuat. Ya, supaya pembimbing bisa menerima, penguji juga bisa menerima, di latar belakang ini harus terlihat dengan jelas alasan Anda mengangkat judul tersebut. Ya, kembali sebagai contoh dasar lagi, di misalnya ibu rumah tangga kan sekarang cukup sibuk juga. Jadi kalau misalkan yang paling bermasalah itu menjemur cucian di musim hujan, ini karena sering hujan, Anda memberikan solusi ke ibu-ibu tersebut, karena ibu ini setelah menyelesaikan pagi-pagi pekerjaan rumah, dia harus berangkat kerja. Ya, dengan posisi bajunya sudah dijemur di luar rumah. Ya, tapi setiap pulang karena selalu hujan duluan baru dia pulang, sehingga baju-baju ataupun yang lainnya itu basah kembali, padahal harusnya sudah kering. Karena itu Anda bisa memberikan solusi kepada ibu-ibu bahwa dengan proyek seperti ini yang diterapkan pada jemuran Anda, maka itu bisa menjadi bagian dari solusi cucian yang basah kembali ini karena hujan. Jadi pada intinya Anda membuatkan satu media yang bisa ditempati untuk menjemur oleh ibu rumah tangga ini. Namun pada saat dia hujan turun, maka jemuran ini akan menarik dirinya sendiri masuk ke kolom rumah, sehingga jemurannya aman dari air hujan. Paham sampai di sini maksud saya? Halo? Iya, paham Pak. Ya, jadi seperti itu. Intinya harus ada dulu masalah yang terjadi. Ya. Ya. Jadi intinya harus ada dulu masalah yang terjadi pada tempat tersebut, baru Anda mengangkat judul penelitian itu. Ya. Sama dengan judul penelitian misalnya membuka pintu otomatis, ya. Anda merancang proyek membuka pintu otomatis. Kenapa pintu otomatis ini perlu dilakukan? Karena biasanya orang yang berkebutuhan khusus, misalnya orang yang tidak bisa jalan, ya, ataupun orang tua. Tapi paling kena di sini adalah orang yang tidak bisa jalan sebenarnya, tidak bisa membuka pintu. Maka kita bisa mendesainkan satu proyek yang mana proyek ini adalah membuka pintu secara otomatis menggunakan sensor, ya. Jadi inputnya bisa suara ataupun bisa via SMS gateway, ya. Jadi dengan SMS gateway ataupun dengan menggunakan sensor suara, maka motor pada yang dipasang pada pintu tersebut itu akan langsung berputar membuka pintu. Hanya saja Anda harus banyak belajar mengenai motor listrik yang menggerakkan pintu tersebut, ya. Kalau hanya prototipe yang Anda buat itu pasti kecil. Kalau hanya prototipe Arduino saja dan kita gunakan motor servo sebagai media untuk menggerakkan pintu, itu sebenarnya kekuatannya tidak terlalu besar, ya. Jadi karena adanya masalah ini tersebut,
itu juga masuk akal untuk diangkat skripsinya, ya. Kalau misalnya ada masalah yang Anda dapatkan. Nah, terus karena latar belakangnya ini sudah kuat, jadi ingat latar belakang itu memuat teori umum ke khusus ataupun keadaan umum ke khusus. Artinya Anda harus membicarakan dulu secara luas mengenai konsep yang Anda angkat. Setelah itu pada halaman-halaman berikutnya Anda harus lebih spesifik lagi ke tempat di mana akan Anda meneliti. Itu yang Anda bicarakan. Karena itu di latar belakang biasanya itu dituliskan mengenai observasi awal. Observasi awal peneliti. Baik itu ke sana langsung wawancara atau memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat rencana penelitiannya, ya itu sudah masuk pada ranah khusus ya, tidak semua, tidak umum lagi, tapi sudah masuk ke khusus. Karena itu penelitian biasa juga disebut piramida terbalik. Jadi piramida terbalik itu, piramida kan kalau ujungnya di atas itu kan mengerucut kecil ya. Nah, kalau itu dibalik berarti sama kalau saya katakan dia dari umum ke khusus, melebar dulu penjelasannya, baru mengerucut pada tujuan dari penelitian tersebut. Bisa dimengerti, adik-adik? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang karena di latar belakang ini banyak sekali yang Anda bahas, umum ke khusus, maka Anda harus menyederhanakan latar belakang tersebut menjadi satu rumusan masalah yang harus diselesaikan. Ya, bisa saja kalau misalnya jemuran baju itu yang akan Anda bangun, maka Anda bisa mengangkat judul rumusan masalah bagaimana merancang bangun jemuran otomatis pada misalnya tempat ibu rumah tangga, yang jelas lokasinya Anda harus sebutkan juga ya. Bagaimana merancang bangun jemuran secara otomatis, atau bisa juga seperti itu, dan ditambahkan tanda tanya ya, ditambahkan tanda tanya karena itu harus dijawab. Terus penelitian rumusan masalah kedua, bagaimana menguji implementasi jemuran baju otomatis. Dan yang ketiga, sebagai bukti bahwa yang Anda buat ini berguna untuk masyarakat atau pada umumnya ibu-ibu rumah tangga yang suka mencuci, itu harus ada respon ataupun angket yang dibagikan kepada ibu-ibu mengenai proyek yang Anda buat. Ya, jadi bisa saja Anda memanggil 10 sampai 20 orang ibu-ibu untuk mencoba dari proyek yang Anda buat ini dan bagaimana tanggapannya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, Armando. Kalau begitu, di rumusan masalah sudah selesai. Rumusan masalah ada 3 tadi, bagaimana merancang bangun jemuran otomatis. Yang kedua, bagaimana menguji implementasi dari jemuran otomatis ini. Dan yang ketiga, bagaimana respon masyarakat terhadap jemuran otomatis yang Anda buat itu. Ya. Ya, rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan penelitian dan harus kelihatan manfaat penelitian dan batasan masalah. Batasan masalah kira-kira ada yang mau memberikan sumbangsi pikiran mengenai batasan masalah, kira-kira apa yang harus dimasukkan di situ dari tema yang diangkat tadi. Batasan masalah. Ya, jadi batasan masalah di sini karena masalah tentang yang tadi itu banyak sekali sehingga kita butuh untuk membatasi. Jadi tidak semua masalah kita bisa selesaikan lewat penelitian yang Anda buat.
otomatis kalau misalkan hanya sampai 30 lembar baju yang bisa dimuat oleh proyek yang Anda buat, dan dia mencuci ada 50 pakaian, itu kan sudah masalah. Halo? Bisa didengar? Dengar, Pak. Ya, sehingga di batasan masalah Anda harus memasukkan berapa kapasitas yang bisa ditampung oleh proyek yang Anda buat ini. Ya, itu batasan masalah. Jadi hal-hal yang tidak akan kita lakukan atau sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, ya itu harus dimasukkan di situ. Tapi apabila keseluruhan masalah itu bisa Anda selesaikan, maka tidak usah ada batasan masalahnya dalam penelitian Anda. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Karena masih ada waktunya 9 menit, saya langsung masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka di sini ada dasar pemikiran ataupun variabel penelitian. Ya, maksudnya di sini Anda harus mencari referensi mengenai proyek yang Anda mau buat ini. Kalau misalkan proyeknya tadi membangun pintu otomatis, ya, atau merancang pintu otomatis untuk mempermudah penyandang disabilitas, maka Anda harus mencari dulu alat-alat apa yang akan Anda gunakan dalam membangun proyek ini. Misalnya kita butuh motor listrik, Anda harus jelaskan motor listrik apa yang Anda butuhkan di situ, apakah asinkron ataupun yang lainnya, ataukah Anda menggunakan Arduino sebagai media yang kita gunakan untuk memprogram atau memberikan perintah kepada alat yang hendak kita rangkai. Jadi semuanya harus masuk di sini. Misalnya ada kabel jenis apa yang Anda gunakan, ada laptop yang Anda gunakan, laptop apa atau komputer apa. Kalau Anda menggunakan aplikasi apa yang Anda gunakan dalam memprogram proyek yang Anda buat. Nah, setelah semuanya sudah ada, maka di bagian B di sini ada penelitian terdahulu. Di sini penelitian terdahulu bisa dipahami atau belum? Halo. Bisa, Pak. Oke. Jadi coba Hairul. Hairul, apa itu maksudnya penelitian terdahulu? Penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan judul yang diangkat, maksudnya judul yang digunakan, tapi sudah diteliti lebih dahulu, Pak, oleh peneliti yang sebelumnya, Pak. Bagus. Hairul angkatan berapa, Hairul? 15, Pak. Oke, jadi sudah pantas kalau misalnya Anda mengetahui ini, Hairul sudah harus betul-betul. Hairul sudah ada judulnya ya, judul penelitiannya? Cari, Pak, lagi dicari. Oke, Hairul karena Anda 2015, kebanyakan di sini yang join itu angkatan 2017 Hairul. Jadi Hairul bisa membantu juga adik-adiknya ataupun saling membantu berdiskusi bagaimana mencari judul yang bagus. Kembali ke ini tadi, penelitian terdahulu adalah supaya skripsi Anda ini bisa kelihatan perbedaannya dengan yang lain, penelitian terdahulu dengan ide yang hampir sama, maka Anda perlu membandingkan penelitiannya orang dengan penelitian Anda. Ya, membandingkan di situ untuk memperlihatkan perbedaan dari penelitian tersebut. Kalau misalkan yang pembuatan jemuran otomatis itu hanya bisa memuat sampai 30 lembar baju atau celana, maka penelitiannya Hairul ini tidak terbatas misalnya, ya, atau lebih banyak dari itu. Itu kan sudah satu perbedaan. Ya, jadi Anda harus membandingkan skripsi yang akan Anda angkat itu dengan penelitian terdahulu. Artinya skripsi Anda harus lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Ataupun misalkan pintu otomatis tadi yang awalnya hanya
dengan tepukan seperti ini pintunya terbuka, ya, dengan pintunya terbuka, tapi penelitian pengembangannya bisa lewat SMS. Jadi dua inputnya, bisa lewat suara tepukan, dan bisa lewat perintah lewat SMS gateway. Nah, itu sudah satu keunggulan lagi. Intinya Anda harus membaca skripsi tersebut sehingga Anda mendapatkan kekurangan dari skripsi yang terdahulu. Ya, terus di sini juga ada hipotesis penelitian, ya. Hipotesis penelitian di sini adalah jawaban sementara dari skripsi yang Anda buat. Ini juga tidak wajib sebenarnya kita masukkan untuk hipotesisnya. Biasanya hipotesis penelitian ini diperlukan pada penelitian-penelitian PTK, penelitian tindakan kelas, ya. Tapi untuk penelitian pengembangan ini saya kira tidak perlu dimasukkan hipotesisnya, ya. Yang jelas tidak wajib, tapi boleh dimasukkan kalau Anda mau. Hipotesis di sini adalah jawaban sementara. Jadi Anda bisa memasukkan hipotesis di situ dengan merancangkan pintu otomatis pada penyandang disabilitas akan memudahkan orang tersebut untuk melakukan aktivitas di rumahnya atau di kantornya, seperti itu, ya. Untuk membuktikan itu bahwa mempermudah, maka Anda harus memberikan lagi angket berupa wawancara atau respon dari yang dibuatkan ini, apakah memang membantu atau tidak. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Mungkin karena waktunya sudah hampir habis, saya tidak terlalu lama. Meskipun kita yang kita jelaskan baru bab 1 dengan bab 2, mudah-mudahan bisa dipahami. Minggu depan kita akan masuk pada metode penelitian. Nanti saya akan perlihatkan juga jenis-jenis metode penelitian, ada PTK, ada eksperimen, ada research and development atau R&D, ada ex post facto, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Jadi ada banyak sekali. Yang membedakan antara skripsi dengan makalah itu adalah metodologi penelitiannya. Makalah itu tidak punya metodologi penelitian karena itu disebut tidak ilmiah. Sedangkan skripsi ada metodologi penelitiannya, dikumpulkan data-data secara sistematis lewat metode-metode ilmiah, mulai dari melakukan perancangan, desain, implementasi, evaluasi, pengembangan. Itu adalah bagian dari metode-metode ilmiah yang dilakukan, sehingga makalah sangat berbeda dengan skripsi. Mudah-mudahan bisa dimengerti adik-adik, ya. Di sini juga yang dari kampus Merdeka, ada yang dari luar UIM, ya? Halo? Ada Pak, saya. Siapa namanya? Bisa dibuka supaya bisa saya lihat. Saya Pak Rini Ristiano. Coba kameranya di-on-kan, Dek. Ini ya, Rini Ristiana. Ya, selamat bergabung Rini di Universitas Islam Makassar. Mudah-mudahan di sini ada banyak sekali mahasiswa yang bergabung pada metodologi penelitian. Jangan segan-segan untuk menyapa mereka. Yang lain juga, mahasiswa yang lain juga, tolong dibantu Rini juga supaya Anda bisa berkomunikasi dengan baik, saling sharing, saling membantu. Bertukar nomor HP juga saya kira tidak masalah, ya. WA supaya bisa sharing. Kalau tidak salah ada 2 orang. Siapa lagi di sini? Saya Pak. Ya, dia Ul Karimah. Kalau Rini dari prodi apa Rini?
Dari pendidikan matematika, Pak. Oh, dari matematika. Ya. Semester berapa? 5. Oke. Minggu depan insya Allah kita bertemu lagi karena sudah habis waktu Zoom-nya. Saya kira cukup. Tetap persiapkan judul penelitian yang akan Anda ajukan. Ya, saya kira cukup. Walaul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi Pak, wabarakatuh. tapi Ya, Pak, ya Armando ya, silakan Khairul. Kenapa Khairul? Sebelum habis Zoom-nya, Dek. saya mengulang sebenarnya ini Pak, yang tapi saya masuk di kelas A1. Pak. Bisa saya ikuti ini prosesnya di A3 Pak, karena